pada teman-teman semua. Harapan kami dari BPD bukan hanya sebatas seremoni kegiatan yang mungkin akan berulang setiap tahun, setiap kegiatan dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Semakin kita berlatih, semakin ilmu itu diberikan kepada kita, grade kita akan semakin naik. Relawan itu cuma nyisor terus, nyisor ya semakin naik. Wis ngerti, iso ngancani, iso mari kancani keluarga dan lain sebagainya. Karena edukasi bencana itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kewajiban kita menyampaikan kepada keluarga kita, masyarakat yang ada di sekitar kita. Siap atau siap? Siap. Oke. Sebelum eksekusi yang di sana, sedikit yang saya ingin sampaikan bahwa dalam proses manajemen bencana, saya yakin teman-teman sudah paham. Ada 3 fase upaya penanggulangan bencana. Yang pertama, saat sebelum terjadi bencana atau pra bencana. Apa yang dilakukan? Mitigasi bencana. Sosialisasi, mitigasi, edukasi, termasuk pelatihan. Betul? Paham? Paham. Yang kedua, saat tanggap darurat. Apa yang dilakukan? Termasuk salah satunya ini, pembentukan sistem komando operasi. Pembentukan klaster-klaster yang ada dalam operasi tersebut. Salah satunya kita ini adalah masuk di medis. Selain medis, klasternya apa? Ayo, sak-sak. Dapur. Dapur. Penting. Transportasi, dapur umum. Ya. Kalau semua dapur umum apa ya, Pak? Oh, awas. Dapur umum itu maksudnya di logistik ya, Pak. Logistik. Terus yang lain? Shelter. Tenda. Shelter tadi pagi kita sudah laksanakan. Kita sudah membangun shelter ini. Karena klaster shelter itu banyak macamnya ya, teman-teman. Kalau ini yang kita pakai adalah tenda apa? Barak. Pengungsi. Kapasitas tadi saya sampaikan berapa? 60. 60 sampai 70. Nek wong cilik-cilik kaya sing cilik. 80 90 muat. Itu bisa muat. Kalau sing sak kula-kulane paling ya swidak atau 70 niku wis pas ya. 2 baris siji rono 30. Berarti nek miring kabeh ngono kan wis kaya. Karena pengalaman kami ketika operasi di Lombok kemarin, dari WD Karanganyar itu ditunjuk langsung dari pemerintah, dari bupati, ada 14 orang ya, termasuk saya dan teman saya yang ada di sana. Kita datang ke situ dibagi dalam beberapa klaster. Ini saya contohkan biar teman-teman punya gambaran. Dibagi langsung di beberapa klaster, ada yang di posko. Tugasnya posko itu termasuk salah satunya adalah menyiapkan data siap saji. Ketika ada orang meminta data terkait dengan jumlah pengungsi, cakupan luasan dan lain sebagainya, akses yang bisa dilewati harus siap. Artinya teman-teman di sini ketika ada bencana bukan hanya masuk di rescue semua. Manfaatkan skill yang ada. Bisa masuk di rescue, bisa di posko, bisa di shelter, bisa di komunikasi, bisa di keamanan. Karena apa? Sering dijumpai teman-teman. Ketika benar-benar terjadi bencana, semua orang chaos, pengen menyelamatkan diri. Banyak orang yang memanfaatkan kekeroditan itu untuk keuntungan pribadi. Itu terjadi. Ada gunung meletus, ayo semua mengungsi. Nah, si mengungsi ini gue kresek, gue tas gede. Munggah. Terjadi. Oleh sebab itu, tim keamanan itu juga diangkat dibentukkan ketika terjadi bencana. Itu beberapa klaster yang saya sebutkan. Tergantung teman-temannya inginnya masuk di mana, yang kira-kira mampu yang mana. Pengen rescue benar-benar harus mampu, mumpuni. Hari ini kita belajar dasar-dasarnya. Manajemen bencana kita kuasai, apa yang harus dilakukan, shelter dan lain sebagainya sudah kita kuasai, minimal 1-2 tenda sudah kita pasang. Meskipun hanya beberapa tenda yang mungkin kita juga berlatih. Harapan kami, MATC bisa melaksanakan kegiatan. Nek iso, jangan hanya mengandalkan alokasi dari pemerintah. Jenengan nunggu 10.000, ayo enak kegiatan. Jos. Gimana ceng gitu mau hitam dewi. Kita free Pak, undang. Mas aku orang iso masang caranya masang tenda, peleton dan lain sebagainya. Silahkan undang kami di mana kita siap. Yang penting sebelumnya kita koordinasi, bersurat dan lain sebagainya. Paham teman-teman? Oke, luar biasa MATC. Sekali lagi tepuk tangan untuk MATC. Terus yang ketiga, terkait dengan upaya penanggulangan bencana yang ketiga adalah pasca bencana, pemulihan, rehab rekon.
itu mungkin sudah masuk di ranahnya pemerintah. Karena dalam upaya penanggulangan bencana itu adalah pentahelik. Pentahelik apa saja? 1, pemerintah. 2, jenengan. 2, masuknya di masyarakat. 3, apa? Pentahelik korban nggak ada. Pentahelik itu yang bertanggung jawab pemangku poingan di ketika terjadi bencana. Pada ini 1, pemerintah. 2, Warga. 3, Pemangku wilayah. dunia usaha. 4, Oh, jauh. Itu Pak. terus sekarang itu